أحييكم تحية الإسلامية وما هي التحية من أهل الجنان فأجيبوا السلام بجميع حماساتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap seluruh jajaran dari pengurus PHBI, juga dari pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Barokah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada mereka semua. Kita doakan bil khusus juga kepada semua hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, para pecinta baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita angkat tangan kita berdoa, semoga hadirnya kita di tempat ini tidaklah kita meninggalkan tempat ini melainkan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit Allah sembuhkan. Allah berikan kesehatan jasmani dan rohaninya. Allah permudah segala urusannya serta Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat bertangkaikan salam berbuah kerinduan berakarkan kecintaan, mari sama-sama kita haturkan kepada baginda alam, baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita diakui sebagai umatnya dan kita akan diberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Tidak berpanjang kalam, duduknya Al-Fakir di depan bukan sebagai orang yang alim, bukan sebagai orang yang paham agama, bukan sebagai orang yang begitu cerdas dalam menyampaikan dakwahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi duduknya Al-Fakir di sini di waktu yang begitu singkat ini, Al-Fakir hanya sekedar mengingatkan. Saya tidak membahas tentang kemuliaan-kemuliaan bulan Ramadan. Saya tidak membahas apa itu yang harus dilakukan di dalam bulan Ramadan. Sudah begitu banyak guru-guru kita, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, habaib-habaib kita yang telah membahas tentang kemuliaan dan kesucian bulan Ramadan. Yang saya ingin bahas di panggung ini, saya ingin membahas dan mengajak, ayo kepada para jamaah semua untuk meninggalkan satu buah maksiat yang mana maksiat ini telah merugikan negara dan merugikan orang-orang yang tidak bersalah. Apa dia? Itu adalah kemaksiatan tentang perjudian. Kenapa saya harus angkat tentang tema perjudian, saudara? Apakah ada kaitannya tentang Ramadan dengan perjudian? Tentang Ramadan dengan minuman-minuman keras? Tentang Ramadan dengan khamar? Ya, memang tidak ada. Tidak ada sangkut pautnya dengan dua kemaksiatan itu, tidak. Akan tetapi saya harus sampaikan, karena apa? Di data 2024 Indonesia telah mengeluarkan banyak uang, telah mengeluarkan nominal yang begitu besar untuk judi online. Bahkan survei membuktikan duit yang dikeluarkan oleh warga Indonesia mencapai ratusan triliun. Itu tahun 2024, saudara. Bagaimana dengan tahun ini? Tapi Masya Allah, kita dengar pemerintah kita, alhamdulillah, sudah ada tindak lanjut, sudah ada pergerakan tentang pemboikotan situs-situs judi online di negara ini. Alhamdulillah. Kita ngaji sedikit. Mengapa perjudian itu begitu dahsyat, saudara? Kita bahas dulu, apa itu khamar dan perjudian. Khamar, di dalam hadis Rasulullah SAW telah bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap apa-apa yang memabukkan
mau itu minuman, mau itu makanan, mau itu bubuk, mau itu modelannya dengan cara apapun, entah diminum, entah dihirup, entah dikunyah, entah dimakan, entah ditelan, mau merek apapun, mau itu anggur merah, mau itu whisky, mau itu red wine, dan semuanya, mau itu jenisnya minuman, cairan, obat-obatan, apapun yang memabukkan dan menghilangkan akal manusia, akal sehat manusia, itu adalah khamar. Wa kullu khamrin haram, dan seluruh apa-apa yang dinamakan dengan khamar adalah haram. Sudah. Kemudian apa itu perjudian? Perjudian adalah suatu transaksi yang mana bisa menguntungkan antara satu pihak dari kedua pihak. Mau itu modelannya online kek, mau offline kek, mau modelannya dengan barang kek, atau dengan uang kek, semua yang terkait dengan kerugian dan keuntungan adalah perjudian. Lantas hukum perjudian dan khamar ini apa, saudara? Dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Lanjut ayat berikutnya, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum 'an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Insyaallah saudara, dua ayat Allah terangkan tentang perjudian dan khamar, dua ayat. Apa yang Allah katakan? Wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam, sesungguhnya khamar, wal maisir dan perjudian, wal ansab dan ansab, wal azlam dan azlam. Al ansab dan al azlam adalah dua perbuatan syirik, saudara. Al ansab itu ditafsirkan oleh Al-Quran dan oleh para ulama-ulama, ditafsirkan bahwa al ansab itu adalah mengundi nasib, saudara. Itu undian-undian nasib dengan anak panah yang biasa dilakukan oleh zaman jahiliyah dulu, saudara. Begitu juga al-azlam, sama tentang, pokoknya al-azlam dan al-ansab adalah dua perbuatan syirik yang dilakukan di zaman jahiliyah, saudara. Tapi di sini, di ayat ini, al-khamru wal maisiru disebutkan, khamr dan perjudian disebutkan sebelum dua perbuatan syirik. Artinya apa, saudara? Artinya khamr dan perjudian itu dosanya lebih parah dibandingkan dua perbuatan syirik, yaitu al-ansab dan al-azlam. Kemudian Allah melanjutkan bahwa al-ansab, bahwa khamr wal maisir wal ansab wal azlam itu rijsun, najis, saudara. Saya mau tanya, kira-kira kalau Allah menetapkan suatu perbuatan yang dimana perbuatan tersebut Allah katakan najis, saudara, apakah perbuatan itu halal? Apakah perbuatan itu baik? Berarti perbuatan yang Allah ucapkan dengan kalimat rijsun, najis, kotor, jorok, itu adalah perbuatan-perbuatan yang haram, saudara. Kira-kira sampai sini jelas? Lemas bener ya, mana? Sama, kita sama-sama puasa. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Paham atau tidak? Kita lanjutkan. Setelah al-khamru wal ansab, al-khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Allah katakan khamar dan perjudian itu adalah min amali syaitan. Salah satu perbuatan dari perbuatan-perbuatan yang syaitan lakukan, saudara. Lantas apa perintah Allah? Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka tinggalkan, saudara. Tinggalkan. Fajtanibuhu, tinggalkan oleh kalian. La'allakum tuflihun, agar kalian termasuk ke dalam golongan-golongan orang yang beruntung. Persingkat saja kita lanjut ke ayat yang kedua tentang khamar wal maisir. Apa yang Allah lanjutkan? Innamal khamru wal maisir, sesungguhnya dari perbuatan khamar dan perjudian. Innamal khamru wal maisiru, innama yuridu syaitanu, sesungguhnya Allah menginginkan, sesungguhnya syaitan itu menginginkan fil khamri wal maisir, di dalam perbuatan perjudian dan khamar, apa? Yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah,
Syaitan menginginkan perpecahan di antara umat yang satu dengan umat yang lainnya, saudara. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Syaitan itu ingin membuat, saudara, di dalam perbuatan khamar dan perjudian itu adalah perpecah belahan dan permusuhan antara umat Islam yang satu dengan umat Islam yang lain. Dan apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa yasuddakum 'an dzikrillah wa 'anis shalah. Dan perbuatan perjudian, khamar itu membuatkan kalian lalai dari zikir kepada Allah dan salat. Apa perintah Allah? Apa yang Allah lanjutkan? Fahal antum muntahun? Allah melanjutkan di akhir ayat ini dengan bertanya, udah tahu begitu, lantas kalian apakah tidak kalian tinggalkan? Apakah kalian tidak meninggalkan perbuatan yang sungguh merugikan ini, saudara? Ini bukan tentang pertanyaan Allah, ini bukan tanda tanya dari Allah, tapi ini adalah tantangan dari Allah. Lu udah gue kasih tahu begitu, ibarat kata Allah ngomong begini, udah gue kasih tahu tentang kerugian dari khamar, keburukan dari perjudian, dosa-dosanya dari dua perbuatan tersebut. Lantas Allah tantang, masih yang lu mau lakuin begitu? Fahal antum muntahun? Oleh karenanya, saudara, saya mengingatkan kepada seluruh yang hadir di sini, baik yang di dalam maupun yang di luar yang mendengarkan, untuk meninggalkan perjudian dan meninggalkan khamar. Lantas kalau sudah terlanjur melakukan hal tersebut bagaimana? Cuma satu cara yang ampuh, saudara. Apa dia? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat. Kenapa dengan taubat? Allahu afrahu bi taubati ta'ibina min adh-dhama'anil warid. Kita bayangkan, kita dalam sebuah perjalanan, kita sebagai seorang musafir yang kehabisan perbekalan, berjalan melewati panjangnya perjalanan. Kemudian di tengah-tengah perjalanan kita tidak memiliki perbekalan yang cukup. Kita tidak memiliki air untuk kita minum, tidak memiliki makanan yang bisa kita makan. Tiba-tiba muncul, kita menemukan mata air yang begitu jernih, saudara. Begitu senangnya kita ketika menghadapi tersebut. Nah, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan Allahu afrah, Allah itu lebih farah, lebih bahagia ketimbang orang-orang yang dalam perjalanan tiba-tiba menemukan sumber mata air. Bagaimana Allah bisa sebahagia itu, saudara? Bitaubatit taibi, dengan taubatnya orang-orang yang bertaubat. Saking bangganya Allah, ini kita sebagai manusia, saudara, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan dua mata-mata untuk per orang kita, betul? Ada yang mencatat amal baik kita dan ada yang mencatat amal buruk kita. Ini dua mata-mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang bertaubat atas perbuatan salahnya, perbuatan maksiatnya yang sudah lalu, akan tetapi dia bertaubat dengan taubat sebenar-benarnya taubat, Allah melupakan tentang laporan dua mata-matanya tersebut. Saking apa? Saking bangganya Allah kepada para bertaubat ini, saudara. Andaikan kita tidak bertaubat, bahwa kita sudah melakukan perjudian, dengan cara apa lagi, saudara, yang kita bisa lakukan? Apakah kita rela, kita mau, kita berkeinginan untuk kulit kita, tulang kita, daging kita tersentuh oleh api neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala? Ya, memang kita belum pernah merasakan tentang apa itu, bagaimana panasnya api neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita digambarkan dalam sebuah hadis bagaimana panasnya. Ini adalah gambaran panasnya api neraka, saudara. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang panasnya api neraka? Law anna syararatan min syarari jahannam fil masyriq lawajada harraha man fil maghrib. Andaikan, saudara, andaikan satu buah bara, saudara. Bara di dunia enggak ada api-apinya, saudara. Enggak kerasa panas. Bara rokok, bara areng enggak begitu panas, saudara. Bara, bahkan sebagian ada yang mengatakan percikan api. Itu ibarat kata kalau kita punya korek gas yang gasnya udah habis, cuman keluar percikannya doang, itu, saudara.
Kalau di dunia nggak ada panas-panasnya, saudara. Tapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lau anna syararatan min syarari jahannam fil masyriq." Andaikan percikan dari percikan-percikan nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala diletakkan di bagian ujung timurnya dunia, lawajada harraha man bil maghrib. Panasnya percikan neraka tersebut sudah terasa di bagian baratnya dunianya Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh, panasnya neraka. Segitu percikannya, saudara. Bagaimana baratnya? Segitu baratnya. Bagaimana dengan apinya? Bahkan digambarkan bahwa neraka itu memiliki api yang bukan seperti api di dunia, saudara. Apinya neraka itu bukan berwarna merah, biru, hijau, apalagi kuning, oranye, emas, bukan. Warna api yang ada di neraka itu adalah hitam pekat. Oleh karenanya, yuk, saya bukan menghimbau, tetapi saya mengajak kepada seluruh jamaah, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, para pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk, sebelum waktu kita tiba, sebelum waktu kita menghadap kepada Tuhan kita semua, mari sama-sama kita renungi, kita hayati, kita flashback otak kita dengan maksiat-maksiat yang telah kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, disadari maupun tidak, sengaja ataupun tidak, dan kita akhiri dengan lidah kita mengucap istighfar, taubatan taibin, taubatan nasuha. Semoga apa-apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini menjadikan Ramadan kita begitu berarti, dan menjadikan dari perkumpulan ini adalah pahala yang bisa menyempurnakan di bulan Ramadan kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Mungkin dari Al-Fakir cukup sekian. Kalau ada salah kata mohon dimaklumkan, karena Al-Fakir di sini hanya sekedar badal pengganti. Yang aslinya mengajar pada sore hari ini adalah Kiai Haji Syuaib Abdul Salam Lubis. Kemudian tadi sore dikabarkan bahwa beliau terjebak banjir di daerah Bekasi. Mau tidak mau, ridho tidak ridho, ikhlas tidak ikhlas, Al-Fakir harus menerima bahwa Al-Fakir harus menggantikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Al-Fakir tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.